paling banyak nih ditanyain oleh teman-teman Pratista di DM dan juga di question box kemarin adalah tentang insecurity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman Pratista dengan saya Anissa Rahmanita. Nah, kesempatan kali ini aku bakal ngejawabin beberapa pertanyaan teman-teman yang udah masuk di Pratista. Jadi kita cek sama-sama ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama nih, bagaimana cara confidence di public place? Jadi bagaimana sih caranya percaya diri nih di tempat umum? Cara percaya diri di tempat umum tentu saja kita harus praktekkan teman-teman. Biar kita percaya diri itu ya berarti kita harus banyak keluar dan juga banyak menampilkan diri di luar. Nah, ada dua hal nih yang harus teman-teman perhatikan, kemampuan komunikasi dan juga bagaimana penampilan diri. Penampilan diri ini berkaitan dengan kenyamanan kita. Jadi kalau kita sudah nyaman dengan pakaian, dengan apa yang kita kenakan, kita akan lebih percaya diri lagi saat bertemu dengan orang. Terus yang kedua, kaitannya adalah dengan komunikasi. Komunikasi itu bagaimana apa yang kita sampaikan itu, ide, gagasan itu sampai juga terdeliver dengan baik ke orang yang menerima. Jadi dua hal ini harus dipelajari sehingga kita akan percaya diri kalau kita ketemu ataupun ngomong langsung dengan orang di luar sana. Gitu ya. Nah, yang kedua, stres banyak pikiran. Berarti kaitannya dengan stres ya. Yang perlu teman-teman ketahui, stres itu sebenarnya bentuk adaptasi ataupun bentuk pembiasaan dari diri kita terhadap stresor ataupun hal-hal yang membuat kita stres. Stresornya banyak teman-teman, situasi yang gak nyaman ataupun lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau ada tantangan kehidupan yang baru, itu tentu saja bikin stres. Cuman hal menariknya adalah stres itu sebenarnya ada dua, stres yang positif dan juga stres yang negatif. Stres positif itu apa sih? Stres yang ngebikin kita jadi lebih upgrade lagi. Misalnya nih pada saat teman-teman Pratista ngerasa kok kayaknya jerawat di muka aku muncul lagi ya, kok kemarin enggak ya. Kalau teman-teman menyikapinya dengan hal yang positif, berarti teman-teman akan lebih rajin lagi merawat wajahnya. Jadi bukan menyalahkan kenapa jerawatannya, tapi lebih ke bagaimana nih, apa treatment yang lebih baik lagi yang harus aku lakukan gitu ya. Terus kalau yang negatif adalah tadi ketika kita cuma nyalahin aja, menjelekkan diri sendiri ataupun merasa diri tak berguna ataupun cuma menyalahkan kenapa sih aku bisa muncul jerawat terus, itu yang akibatnya stresnya akan berdampak ke hal yang negatif. Jadi sebenarnya stres itu merupakan sesuatu yang netral, tinggal kita aja nih mau kita bawa ke yang positif atau ke yang negatif gitu. Yang ketiga, gimana caranya agar selalu berpikir positif? Nah, cara supaya kita selalu berpikir positif, sebenarnya pikiran positif itu muncul dari diri kita yang positif juga. Jadi, berpikir positif itu ketika diri kamu mampu mengelola apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat dengan mengarahkannya ke arah yang lebih baik ataupun yang lebih positif lagi. Yang harus kita lakukan adalah membiasakan diri teman-teman. Jadi kita terbiasa untuk melihat sesuatu itu dari cara yang berimbang. Jadi sesuatu itu pasti ada baiknya dan pasti ada kekurangannya. Tapi gimana caranya kita menemukan hal-hal yang positif tadi. Jadi gimana kita caranya melihat sesuatu itu dengan cara yang positif. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan yang negatif. Terus jangan keseringan juga kasih label, terutama untuk diri kita dan juga orang yang ada di sekitar kita, label yang negatif. Contohnya, misalnya kita ngelihat teman kita itu nilainya jelek nih, terus kita langsung cepet-cepet kasih label yang negatif, aduh dasar kamu bodoh gitu misalnya. Nah itu secara nggak langsung ngebikin diri kita untuk lebih sering berpikir negatif juga, karena kita udah membawa diri kita mengarah ke negatif. Makanya perbanyak hal yang positif, berpikir yang positif itu berkaitan dengan banyak hal positif yang harus kita lakukan juga, dan berusaha untuk menampilkan hal yang baik dan positif juga untuk diri kita dan sekitar kita.
gitu ya. Jadi boleh dicoba dulu untuk memberikan label juga yang positif. Jadi bukan orangnya bodoh tadi misalnya, tapi orangnya yang harus lebih belajar lagi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana cara mengembangkan mindset biar lebih dewasa lagi serta tips ringan biar gak gampang marah? Aku tertarik jawab yang biar gak gampang marah nih teman-teman. Jadi sebenarnya kenapa sih bikin kita marah? Tuh banyak hal yang menyebabkan seseorang marah. Cuman yang harus kita ketahui adalah apa sih yang nyebabin kita marah? Kita harus cek nih, ini sesuatu yang buat kita marah itu benar-benar worth it untuk kita marah, atau jangan-jangan hal-hal sepele yang bikin kita marah. Itu dua hal yang beda ya. Jadi kalau hal-hal sepele yang kayak misalnya cuma kesenggol sama teman, atau teman datang terlambat terus kita meresponnya lebih besar, harusnya kita cuma ngomel dikit, ini nggak sampai ngambek berhari-hari, itu perlu curiga. Berarti itu marahnya udah gak sehat teman-teman. Berarti ada sesuatu yang kurang justru dari diri kita. Jadi kesalahan itu bisa jadi bukan dari orang lain tadi. Jangan-jangan diri kita yang meresponnya terlalu berlebihan karena kita lelah, kita kurang tidur, ataupun sedang ada permasalahan yang tidak selesai dari masa lalu kita. Gitu. Marahnya gak salah, tapi bagaimana meresponnya. Ketika meresponnya berlebihan, cross check lagi ke dalam diri kita, perbaiki lagi ke dalam diri kita, gitu ya. Nih, yang terakhir dan yang paling banyak nih ditanyain oleh teman-teman Pratista di DM dan juga di question box kemarin adalah tentang insecurity atau merasa tidak aman, tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, kunci dari tidak nyaman dan tidak aman terhadap diri sendiri adalah karena kita tidak kenal dengan diri kita dan kita tidak menerima diri kita. Apalagi kita jangan sampai kita tidak mencintai diri kita ya. Karena kenapa sih insecure itu adalah ketika kita tidak paham apa yang menjadi hal positif dalam diri kita dan apa yang bisa kita kembangkan, sehingga kita hanya berfokus kepada hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, tidak mampu kita kontrol, ataupun hal negatif yang ada di diri kita. Tuh. Nanti teman-teman bisa cek juga ada bahasan kita dengan Mbak Vita, bahasan saya dengan Mbak Vita mengenai self love. Nah, salah satunya adalah dengan cara kita mencintai, menerima, dan juga mengenali diri, kita bisa lebih pede, kita juga bisa lebih secure terhadap diri kita. Gitu ya. Yang menjadi hal penting juga untuk teman-teman semuanya, sebenarnya sesekali merasa tidak aman, sesekali merasa insecure itu nggak apa-apa sih teman-teman. Karena sekali lagi kita manusia itu pasti pengen terlihat bagus, pasti pengen terlihat baik, dan itu naluri sebagai manusia. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman memperlakukan diri kalian pada saat insecure. Jangan sampai pada saat kalian tidak merasa aman, tidak merasa nyaman juga terhadap diri kalian, justru kalian tanpa disadari menyakiti diri kalian sendiri. Baik melabelkan negatif terhadap diri, ataupun sampai melukai diri sendiri. Nah, itu yang gak boleh. Tapi kalau merasa gak aman, itu gak apa-apa, karena kita semua manusia. Oke teman-teman, aku udah jawabin beberapa pertanyaan teman-teman yang udah teman-teman kirim nih ke Pratista. Nah, untuk selanjutnya mau bahas apa lagi ya tentang pengembangan diri dan development diri, teman-teman boleh komen di bawah, kasih ide ke kita dan kita bakal bahas bareng. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.